Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nilasari selaku moderator dalam diskusi materi klasifikasi protein, struktur, dan sifat protein polipeptida dalam senyawa-senyawa obat. Adapun anggota kelompok saya adalah Alifia Zafarani Az-Zuhra dengan NIM K100210120, Wafiq Khalifatul Hakimah dengan NIM K100210121, Ar-Roza Fadila Mutakhairina dengan NIM K100210123, Ica Aprilia dengan NIM K100210127, Rifki Nilasari dengan NIM K100210130. Berdasarkan jenis konformasinya, protein dapat diklasifikasikan menjadi protein fibrous. Protein jenis ini berupa paralel single axis yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam larutan garam. Contohnya adalah kolagen, keratin, rambut, kuku, bulu, dan kulit. Protein globular. Protein ini memiliki bentuk spiral atau globular dan larut dalam sistem air. Contohnya adalah albumin dan hemoglobin. Beberapa jenis protein berdasarkan fungsi biologinya yaitu enzim. Contohnya adalah heksokinase, sitokrom, dan DNA polimerase. Struk protein. Contohnya adalah ovalbumin, kasein, gliadin, dan zein. Protein transport, contohnya adalah hemoglobin dan hemosianin. Protein kontraktil, contohnya adalah miosin dan deinin. Protein protektif hanya ada pada vertebrata dan contohnya adalah antibodi dan trombin. Toksin, contohnya adalah bisa ular dan racun pada jamur. Hormon, contohnya adalah insulin dan hormon pertumbuhan. Protein struktur, contohnya adalah kolagen dan keratin. Berdasarkan jenis Selanjutnya adalah struktur protein. Struktur protein terdiri dari 4 level, yaitu yang pertama, struktur primer. Struktur ini terdiri atas satu rantai protein yang asam amino penyusunnya tidak membentuk ikatan. Struktur yang kedua yaitu struktur sekunder. Rantai protein dapat membentuk struktur heliks, paralel, dan antiparalel dengan membentuk ikatan hidrogen antar asam amino pembentuknya. Jika rantai polipeptida membentuk ikatan dari arah N-terminus ke arah C-terminus dinamakan dengan paralel, sedangkan arah sebaliknya dari arah C-terminus ke arah N-terminus maka dinamakan dengan antiparalel. Struktur yang ketiga yaitu struktur tersier. Struktur ini merupakan campuran dari struktur sekunder yang menyusun satu rantai polipeptida. Lokasi dan arah serta sudut jenis struktur sekunder tergantung pada jenis residu asam amino yang menyusun polipeptida tersebut. Ikatan yang membentuk struktur tersier adalah ikatan hidrogen, interaksi hidrofobik, jembatan disulfida, dan ikatan ionik. Ya udah. Selanjutnya adalah struktur kuartener. Struktur ini terdiri atas dua atau lebih protein yang memiliki struktur tersier. Tambahan, denaturasi merupakan hilangnya fungsi biologi suatu protein karena adanya perubahan struktur protein. Kembalinya fungsi biologis protein dari keadaan terdenaturasi dinamakan dengan renaturasi. Denaturasi protein dapat terjadi karena adanya pengaruh pemanasan, penambahan asam, penambahan basa, penambahan garam, dan agitasi mekanik. Sifat-sifat protein yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suka larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, bersifat amfoter karena membentuk ion sweeter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Pada denaturasi protein mengalami
kerusakan mulai dari struktur tersier sampai struktur primernya. Pengertian polipeptida. Polipeptida adalah senyawa asam amino yang mengandung 10 atau lebih asam amino. Jika ada lebih dari 50 asam amino, ini sekarang dianggap sebagai protein. Cara kerja polipeptida pada senyawa obat. Cara kerja polipeptida dalam senyawa obat yaitu sebagai antibiotik. Antibiotik polipeptida adalah kelompok obat untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi kulit, infeksi mata, atau infeksi telinga. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet, krim, salep, tetes mata, tetes telinga, dan hanya boleh digunakan sesuai resep dokter. Antibiotik polipeptida efektif untuk mengatasi infeksi bakteri Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, atau Acinetobacter sp. Antibiotik polipeptida bekerja dengan cara menghambat pembentukan dinding sel bakteri dan merusak lapisan luar dari sel bakteri. Dengan begitu, pertumbuhan bakteri akan terhenti dan akhirnya mati. Berikut contoh polipeptida dalam senyawa obat. Yang pertama, bacitracin atau dikenal dengan nama lain bacitracin, merupakan antibiotik polipeptida yang dapat digunakan untuk mengeliminasi sebagian besar bakteri gram positif pada kulit, misalnya pada impetigo dan pada mata, misalnya pada konjungtivis bakterial atau blefaritis. Bacitracin biasanya digunakan dalam bentuk topikal bersamaan dengan neomycin dan polymyxin B. Lalu yang kedua ada polymyxin B. Polymyxin B adalah obat antibiotik untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri, seperti infeksi mata, infeksi telinga, atau infeksi kulit. Obat ini tidak dapat digunakan untuk mengatasi infeksi virus atau jamur. Polymyxin B bekerja dengan cara membunuh sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri, sehingga infeksi bisa diatasi. Obat ini sering ditemukan dalam bentuk kombinasi dengan antibiotik jenis lain seperti bacitracin atau neomycin. Ketiga, ada colistin. Colistin adalah obat antibiotik untuk mengatasi penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram negatif, seperti Escherichia coli dan Klebsiella pneumoniae. Obat ini bekerja dengan cara merusak membran sel bakteri. Dengan begitu, bakteri akan berhenti tumbuh dan akhirnya mati. Obat ini tidak dapat digunakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi virus seperti flu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.